dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan memberikan kesempatan kepada semua narsum untuk memberikan pendapat pribadi bagaimana mengatasi maraknya pembunuhan dalam keluarga ini. Pertama kepada Pak Reza Indragiri, psikolog kita yang sudah sangat kawakan. Barangkali akan terdengar klise, tapi kalau kita anggap ini pokok persoalannya berada di ranah penegakan hukum, maka sudah paling tidak ada 5 dimensi yang harus dikelola dengan secara maksimal dan simultan. Ya. Mulai dari preemptif, berlanjut ke preventif, puncaknya di represif, diselesaikan dengan rehabilitatif, disempurnakan dengan reintegrasi. Tapi ya barangkali ini lebih mudah untuk diucapkan daripada direalisasikan. Pokok persoalan terpenting menurut saya tetap berada di Polri. Karena Polri lah yang berada di titik paling hulu dalam sistem penegakan hukum kita. Jadi peranan dari Polri sangat diperlukan. Nah, agar kemudian kerja Polri bisa maksimal, agar efek jera itu bisa muncul, kuncinya ada 2. Yaitu? Bagaimana Polri bisa bekerja secara cepat, dan yang kedua, bagaimana Polri bisa bekerja secara ajak atau konsisten. Terima kasih Pak Reza. Sekarang kepada AKBP Ibu Emma dari Mabes Polri. Bagaimana caranya agar Polri bekerja cepat dan konsisten? Ya, sebetulnya Polri memiliki komitmen yang sangat kuat ya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun demikian Polri juga tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari stakeholder terkait, terutama juga tadi sudah agak disinggung bahwa dengan keterbatasan, artinya begini, informasi sedikit apapun atau peran serta dari masyarakat itu juga sangat menjadi penting dalam mencegah, dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian ada diduganya terjadi suatu kejahatan atau tindak pidana di masyarakat. Karena ya tentu saja kita mempunyai misalnya Babin. Tapi apakah kita memiliki Babin Kaptibmas. Apakah faktor Kenapa, Bang? Bahwa lapor ke polisi itu makan biaya mahal, waktu, apakah itu masih dilema menurut Ibu? Oh, secara resmi nggak ada biaya, tapi secara lapangan katanya banyak, Bu. Kalau untuk kasus terkait yang melibatkan perempuan dan anak, saya yakin itu jauh sekali dari hal itu, Bang Hotman. Oh, gitu. Karena ya? Apa ya? Penanganan khusus terhadap perempuan dan anak kita betul-betul sangat memiliki komitmen yang kuat, sehingga mungkin dalam tahun ini juga kami akan meningkatkan struktur unit PPA menjadi satu direktorat, karena melihat fenomena, melihat kejahatan yang begitu, artinya kasus kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak ini terus meningkat, ada peningkatan ya, memang ada peningkatan, ada yang menurun. Mabes Polri akan terus melakukan peningkatan pelayanan ya? Ya, betul. Dengan membentuk direktorat, mudah-mudahan tahun ini direktorat PPA dan PPO segera terbentuk di Polri, sehingga Polri bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi kepada masyarakat. Tentu saja didukung dengan masyarakat juga dan stakeholder terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Terima kasih Ibu Polisi. Pak Nahar. Ya. Anggaran kalian cuma habis-habisin duit anggaran aja kata masyarakat. Terus hasilnya nggak ada, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Benar nggak itu? Oh, yang mana? Kita lihat dulu dong. Nah, jadi artinya gini, anggaran terbatas tentu kami optimalkan dengan bersinergi dan mengoptimalkan dengan menguatkan daerah. Ya, dalam hal ini kan misalnya unit-unit layanan yang tidak misalnya di komando langsung dari kementerian, daerah justru menguatkan dirinya. Oleh karena itu bagi kami tentu ingin memastikan bahwa tadi yang karena ini kalau ini dikatakan sebagai fenomena gunung es, tentu orang yang tidak berani didorong untuk berani, lalu kemudian juga mempermudah orang untuk melapor, sehingga kami misalnya 2023 itu ada pergerakan angka. Tapi saya nggak pernah lihat begitu banyak kasus pembunuhan viral. Saya nggak pernah melihat adanya peran dari kementerian turun ke lapangan. Saya nggak pernah melihat, viral juga nggak pernah. Ya boleh tanya. Pada saat Jagakarsa, pada saat di mana gitu ya. Pada saat misalnya di Jakarta Timur, lalu kemudian meninggal
lalu kemudian di rumah sakit Polri, lalu Oh, kemudian begitu. siapa yang mengcover biaya perawatan? Siapa yang bisa memulangkan misalnya jenazah dengan orang tuanya ke tempat asalnya? Oh begitu. Kami berkontribusi Dan akan ditingkatkan terus ya. dan akan Pak ditingkatkan Maman, bagaimana ini? Bagaimana ini? Gimana ngatasi agar pembunuhan dalam keluarga ini? Kenapa masyarakat kok tidak peduli lagi sama tetangganya, saling cuek gitu loh? Saya tetap pertama menguatkan kembali nilai-nilai keagamaan kita. Ya. Karena korban orang yang melakukan pembunuhan itu, termasuk bunuh kepada keluarga itu karena depresi, stres, kesepian, merasa jadi beban, merasa putus asa dan sebagainya. Ya. Dia harus dikuatkan bahwa Tuhan itu adalah solusi. Bahwa orang yang mau bekerja keras, dia bisa diberikan jalan keluar di hari yang akan datang. Nah yang kedua adalah menguatkan kembali tanggung jawab sosial masyarakat. Jadi siapapun diberi penguatan ekonomi, siapapun yang melakukan kekerasan itu harus dilaporkan kepada aparat. Ya. Jadi bukan hanya Bang Hotman dengan medsosnya, semua orang harus diberi kesadaran untuk membantu siapapun menjadi korban. DPR sudah mendorong penghentian kekerasan kepada... Medsos saya sering, Hotman Paris Sopil sering lebih dulu kerja dari DPR Pak. Itu dia, pentingnya menduplikasi orang-orang seperti Bang Hotman. Ya. Nah yang ketiga yang terpenting adalah apa yang disebut dengan ketahanan keluarga. Ya. Jadi hubungan relasi keluarga, bapak dengan anak, ibu, suami, istri dan sebagainya, itu perlu diberikan makna baru. Makna baru itu adalah nilai kasih sayang. Bayangkan, orang yang sadar seperti kita, nggak membayangkan seorang bapak yang harusnya melindungi, seorang ibu yang harusnya mengasihi, tiba-tiba tega melakukan kekerasan itu. Jadi 3 poin itu. Agama, kasih sayang, rasa tanggung jawab sosial masyarakat perlu ditingkatkan. Betul, termasuk penguatan ekonomi dari Ekonomi pemerintah. tentu, karena kalau orang lapar nggak peduli lagi apapun. Betul. Pak Ahmad Sofyan, dari segi hukum apa pendapat saudara untuk menanggulangi ini, jangan meningkat nih pembunuhan dalam keluarga? Iya, jadi sebetulnya ketika seseorang hendak melakukan pembunuhan itu tidak seketika, ya. Inilah kegagalan pemerintah dalam mengenali bahwa ada satu keluarga bermasalah sehingga ada potensi melakukan kejahatan terhadap anggota keluarga lain. Bahwa pembunuhan dalam keluarga dalam konteks makro disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence. Domestic violence itu tidak sekonyong-konyong timbul. Nah inilah menurut saya tidak ada program apapun dalam mengenali keluarga-keluarga yang stres tadi. Pelayanan polisi bagaimana? Kalau ya ketika akan dilakukan perbuatan pembunuhan itu, saya bilang tadi bahwa pembunuhan itu tidak seketika dia kesel bunuh, enggak. Tapi ada akumulasi persoalan. Nah itulah yang tidak dikenali. Kalau itu kan bukan tugas polisi. Polisi itu ketika sudah terjadi perbuatan, disitulah peran polisi. Tapi sebelum terjadi perbuatan pembunuhan itu, di situ ada peran lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga layanan, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk mengidentifikasi keluarga-keluarga yang berpotensi melakukan tindak pidana pembunuhan. Kekerasan dalam rumah tangga ini, apakah menurut Anda pelayanan polisi sudah memuaskan? Pelayanan, ya ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan terhadap ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga yang puas ya, tergantung pada konteks kasusnya. Ketika kasus itu menjadi perhatian, istilah polisi, atensi, maka cepat penyidikannya. Jadi Anda tetap merasa bahwa bagi keluarga yang korban perlu memviralkan selalu, begitu? Perlu menjadi atensi. Atensi kan harus viral. Iya, salah satunya adalah bagaimana publik tahu, aware dengan kasus tersebut. Istilah Bang Hotman adalah viral. Nah ini akan menjadi perhatian dan cepat penanganannya. Tetapi begitu kasus itu ada pada lapis bawah yang tidak dikenali publik, maka kasus itu akan slow juga dalam penanganannya. Oke, sebagai kesimpulannya bahwa memang masih perlu prinsip no viral, no justice. Akhirnya Instagram dari Hotman Paris Official akan menjadi sasaran tiap malam, tiap subuh oleh seluruh korban di seluruh Indonesia yang sudah saya alami dalam 10 tahun terakhir ini. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Dan jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV tiap hari Rabu jam 9.30 malam. Karena satu-satunya program hukum yang hostnya ahli hukum hanya di sini. Metro TV,
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.